Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Summa assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan memulai kajian kita dari ayat yang ke-41 dari surah Az-Zumar. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma anta 'alayhim biwakil. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. بارك الله فيك. diulang. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab
kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam linnasi, maksudnya li ajlin nasi wa li ajli hajatihim ilaihi, karena manusia dan juga karena kebutuhan mereka kepada kitab tersebut, kepada Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim tersebut, maka mereka mendapatkan kabar gembira, mereka mendapatkan peringatan-peringatan, sehingga menjadi kuatlah sesuatu yang membangkitkan mereka untuk memilih ketaatan di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Famanih tada fali nafsihi, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang ia mendapat petunjuk dari Al-Quran dengan memilih petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, maka manfaatnya adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, dan juga bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menguatkan dan meluaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada kita semuanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatannya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang memilih kesesatan di atas petunjuk, maka sesungguhnya akibat dari kesesatannya tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Bukan kembali kepada orang lain, bukan kembali kepada orang yang mengajak dia untuk sesat, tidak. Tetapi kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma anta alaihim biwakil, dan bukanlah engkau menjadi orang yang bisa menjaga kepada mereka, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran Karim kepada umatnya, tidak lebih dari itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjaga mereka, tidak punya kekuasaan untuk menjaga mereka dari hal-hal yang memudaratkan mereka, tidak mampu menjaga mereka agar mereka tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak punya kemampuan yang seperti itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tanda ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas, yaitu Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya, yakni kematian al-kubra, yang mana rohnya memisai jasadnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan jiwa yang tidaklah meninggal dunia dengan kematian yang kubra, tetapi dengan kematian yang sughra. Rohnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi manamiha, pada waktu tidurnya. Setelah kemudian bangun, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut roh kita apabila memang ajal kita sudah sampai pada waktunya, dan tidaklah dikembalikan lagi roh tersebut.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ketika kita sedang tidur dengan kematian yang kecil. Ini sungguh merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan tanda ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah Subhanahu wa taala menahan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan kematian atasnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah SWT melepaskan yang lain hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kematian kubra telah menjemput kita karena memang ajal kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah cabut roh kita sehingga roh kita berpisah dengan badan kita, kita mengalami kematian yang hakiki, kematian yang kubra. Ketika kita tidur di setiap malamnya, roh kita, ya, jiwa kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika kita bangun dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidur adalah merupakan mautatus sughra, kematian yang kecil. Namun sayang, banyak sekali di antara kita yang tidak bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kematian yang kecil yang setiap malam kita alami. Setiap kita tidur, kita alami kematian yang kecil tersebut. Tidak menggerakkan hati kita, yang tidak membekas hal tersebut di dalam hati kita, sehingga kemudian membuahkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, yakni di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan ilmu Allah SWT yang begitu luas, berupa diwafatkannya kita apabila ajal kita sudah sempurna, dan dimatikannya kita dengan kematian kecil ketika kita sedang tidur. La ayatin, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar dan ilmu Allah yang luas. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mereka yatafakkarun, menggunakan akal mereka. Summa ayyuhal ikhwah fiddin rahimani rahimakumullah, banyak sekali orang yang mereka itu tidak bisa mengambil pelajaran daripada yang bisa mengambil pelajaran. Jadi summa, kebanyakan manusia tidak bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bisa mengambil pelajaran, ya, mengambil ibrah yang besar dari kematian sughra yang setiap malam kita alami. Setiap bangkit dari tidur kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Bagaimana kalau seandainya apa yang baru saja kita alami, kematian sughra, itu adalah kematian kubra? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal yang bisa kita jadikan sebagai bekal yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, ataukah belum? Sehingga kemudian hal itu bisa menggerakkan kita menuju kepada kebaikan-kebaikan. Amit takhadu min dunillahi syufa'a. Namun mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat. Orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada masa-masa yang berikutnya, mereka mengatakan
bahwa ketika mereka menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah, awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Katakanlah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah walaupun mereka tidak menguasai sedikit pun, dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka berakal, tidak mereka memiliki kekuasaan dan tidak pula mereka memiliki akal, apakah orang yang seperti ini keadaannya atau benda yang seperti ini keadaannya kemudian dijadikan sebagai syufa'a indallahi Subhanahu wa taala? Kul, katakanlah, lillahi syafa'atu jami'a. Bagi Allah semua syafaat. Milik Allah semua syafaat. Yang menguasai syafaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang asy-syafaat semuanya lillahi Subhanahu wa ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ardi. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Karena itu layaklah jika memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat, bukan selain Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat adalah termasuk mulkullah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sikap orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukirallahu wahdahu. Apabila disebut nama Allah semata. Ini apabila disebut murni nama Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut bersamanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ain isma'azzat ain nafarat, lari. Hati orang-orang yang mereka tidak beriman kepada hari akhir. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi. Dan apabila disebut yang selain Allah Subhanahu wa taala, idzahum yastabsyirun. Tiba-tiba mereka yastabsyirun, mereka bergembira. Kenapa demikian? Karena hati mereka telah terfitnah dengan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dikatakan kepada mereka hanya Allah saja, ya, dikatakan kepada mereka hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka mereka lari. Ya. Hati mereka lari dari sebutan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicampur dengan yang lainnya tersebut. Apabila disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, disebut sesembahan mereka, maka mereka bergembira. Qul illahumma fatiras samawati wal ardi. Katakanlah, ya Allah, fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang syahadah yang terang. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang menghukumi dengan hukum yang adil
di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka berselisih di dalamnya. Yang mereka berselisih di dalamnya antara petunjuk dan antara kesesatan, antara keimanan dan kekufuran, antara ketauhidan dan kesyirikan, antara kebid'ahan dan antara sunnah. Allah Subhanahu wa taala yang menghukum mereka dengan hukum yang adil. Di dunia Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan jalan Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang. Sehingga qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Maka barang siapa yang memilih petunjuk, maka dia di atas keterangan yang nyata dari Allah. Dan barang siapa yang memilih kesesatan, maka ia pun sudah berada di atas keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sehingga di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menghukum di antara mereka dengan hukum jazai. Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan sejelas-jelasnya. Allah terangkan seterang-terangnya bahwasannya orang yang berada di atas al-haq akan mendapatkan ridha dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang sebaliknya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azab neraka Jahannam. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an. Dan kalau seandainya orang-orang yang zalim mereka memiliki apa yang ada di muka bumi ini, semuanya apa yang ada di muka bumi ini mereka miliki jami'an secara keseluruhannya, wa mislahu ma'hu, dan yang semisalnya bersamanya, laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Sungguh mereka akan menebus dengannya dari kejelekan azab yaumul qiyamah. Kalau seandainya mereka memiliki dunia ini secara keseluruhan dan kemudian yang semisalnya, pasti mereka pergunakan untuk menebus jeleknya azab yang menimpa kepada mereka. Namun apakah mungkin itu mereka bisa lakukan? Tidak bisa mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya meminta kepada mereka yang lebih ringan dari itu. Bukanlah mereka kemudian harus menguasai dunia dan seisinya dan kemudian yang semisalnya. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntut agar umat manusia beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat ringan. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala sangat ringan. Wa kullu ma kallafa qad yusira min asli wa inda aridin tara. Begitu para ulama mengatakan. Semua yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kesulitan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan lagi. Maka sungguh sangat mudah sebenarnya syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini sangat mudah. Namun yang mudah tersebut ada di antara umat manusia yang tidak mau memilihnya, sehingga kemudian di akhirat mengalami penyesalan dan memiliki keinginan kalau seandainya mereka punya dunia dan seisinya dan yang semisalnya, akan mereka tebus adab Allah SWT dengan dunia dan seisinya tersebut dan yang semisalnya. Namun mereka tidak akan bisa menebusnya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan tampak bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala ma lam yakunu yahtasibun. Apa yang mereka tidaklah menyangkanya. Allah Subhanahu wa taala murka di yaumul qiyamah nanti kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Orang-orang yang mereka kufur dan menyekutukan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah berdasarkan keadilan Allah. Dan berdasarkan dalam sebuah konsep yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sabaqat ghadabi, mendahului kemurkaanku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia sangat luas. Tetapi ada di antara umat manusia yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmat Allah yang begitu luas tersebut, ternyata masih mereka tidak bisa memanfaatkannya. Mereka memilih kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keadilannya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dengan kemurkaan yang sangat besar. Sehingga kemudian mereka menerima azab Allah Subhanahu wa taala yang besar di akhirat nanti. Masyaallah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya di yaumul kiamah nanti. Mereka ingin menebus kejelekan-kejelekan mereka yang telah ditampakkan oleh Allah SWT berupa azab yang ditimpakan kepada mereka dengan apa yang mereka miliki dari dunia dan seisinya dan yang semisalnya. Namun mereka tidak mampu melakukan itu. Dan sekali lagi Allah SWT ketika kita hidup di dunia ini tidaklah menuntut kepada kita dengan yang seperti itu. Allah menuntut kepada kita dengan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mudah, yang lurus tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya dan menuntun kita di atas as-sirat al-mustaqim. Demikian juga keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.